Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Bagaimana kabar di hari ini? Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya tetap terus lancar sampai saat ini ya. Ya kemarin kita nggak ada satu video kemarin ya, videonya nggak ada ya, karena memang nggak ada gitu. Saya kemarin memang tidak bisa buat video ya, tidak bisa buat video karena ada sesuatu hal ya. Oke, kali ini kita akan mencoba mereview sebuah radio lagi, radio murah. Ya itu tergantung Anda murah apa enggak itu ya. Jadi radio murah dari TSSD ya. Selama saya pakai TSSD, radio TSSD cukup bagus ya untuk resipnya, peka. Tapi saya nggak tahu apakah yang ini peka apa enggak. Nanti akan kita review sama-sama. Ini adalah TSSD K100 ya, TSSD K100. Ini juga tanpa layar, hanya menggunakan channel. Dan ini VHF. Jadi kalau kemarin kita sempat review RT17 ya dari Radeon. Nah, kalau yang sekarang ini adalah TSSD K100 ya. Jadi ini juga VHF. Jadi ternyata sekarang banyak juga yang VHF ya. Namun bentuknya memang beda kalau TSSD sama Radeon, dan ya nanti kita lihat sama-sama lah bagaimana kualitasnya dari TSSD ini. Nah, boxnya seperti ini ya, kuning ya. Anda lihat kuning. Satu lagi ya, TSSD ini juga voltasenya kecil ya. Hanya 3,7 volt. Untuk baterainya, tapi katanya bisa di-upgrade menjadi 7,4 volt. Dan itu nanti wattnya bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi nanti kita lihat aja radio ini nanti wattnya berapa, karena speknya ini 5 watt, tapi nanti keluarnya wattnya berapa dengan 3,7 volt. Menurut saya kalau dengan 3,7 volt itu rata-rata nggak bisa nyampe 5 watt. Kalau di bawahnya iya, tapi mudah-mudahan lebih baik di antara pesaing-pesaingnya yang lain yang mungkin 5 watt tapi hanya keluar 1 watt, karena keluar setengah watt malahan ya, karena 3,7 volt. Tapi mudah-mudahan TSSD ya seperti itu. Nanti kita akan lihat sama ya. Oke, mari sama-sama kita unboxing radionya dan sekaligus kita tes semuanya lengkap supaya Anda bisa mengetahui radio ini seperti apa kinerjanya dan seperti apa hasilnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan Anda menentukan sebuah produk ya. Ini TSSD K100, ini harganya 199.000 ya, 200 lah ya, 200.000 karena kurang 1.000 aja. Jadi teknik pemasaran itu dikasih kurang 1.000 ya. Padahal itu udah 200.000. Jadi ini 200.000 ya. Oke, kita lihat radio seharga 200.000 apakah lebih mantap dari Bofeng BF88S yang harganya lebih murah? Kita lihat sama-sama. SSD K100 ya. Boxnya agak memanjang ya. Di sini tulisannya Standard Communication Professional Manufacturer Communication Export CTCSS DCS ya. Oke, tulisan Cina, kita buka aja. Ya, di sini ada user manualnya. User manualnya di sini. Nah, ini yang menyenggangkan ini loh. Yang menyenggangkan ini saya yang agak bingung ini, tapi nggak tahu gimana ya. Jadi power outputnya bisa sampai 10 watt. Kalau mungkin dikasih tegangan 7,4 volt. Tapi kalau 3,7 volt saya kira di bawah 5 watt ini nantinya ya. Kita akan lihat sama-sama. Di sini hanya petunjuk-petunjuk singkat saja dari TSSD karena semuanya nanti diprogram dari komputer ya. Jadi tidak ada yang istimewa di sini, ini hanya petunjuk saja ataupun informasi mengenai produknya. Itu tombolnya atau knopnya untuk apa seperti itu ya. Oke, hanya itu saja. Kemudian kita dapat radionya ini. Radionya seperti ini, ada tertulis di sini
Tungsidai. Oh, dari Tungsidai ya. FM handle two-way radio tipe TSK100. Frekuensi 136 174, power kurang dari 5 watt. Kurang dari 5 watt, benar berarti ini. Ini benar. Dia udah nulis kurang atau sama dengan 5 watt. Berarti benar ya, dia nggak nyebutin 5 watt loh. Kalau dia nyebutin 5 watt, nah, bisa salah karena radio ini harus betul-betul keluar 5 watt. Tapi kalau kurang atau sama dengan 5 watt, berarti ini bisa di bawah 5 watt. Tidak ada masalah. Voltasenya 3,7 volt. Oke, seperti itu. Nah, ini tampak depannya. Di sini ada tombol PTT, ini masih karet semua. Ini juga lampu nggak ada. Ini dialnya. Ini volume sama on off. Ini speaker sama mic. Ya, seperti biasa. Kemudian kita dapat baterai. Di sini baterainya 1300. Ya lumayan lah. 3,7 1500. Ya, kita pasang aja. Seperti ini. Ini untuk dorong ya. Berarti untuk dorong. Nah, ini ada gripnya di sini. Seperti itu, sederhana TSSD. Oke, kita dapat antena juga. Di sini antenanya seperti ini. Bagus sih sebenarnya. Nih. Sini ada pegangannya. Kalau kita muter bisa kencengin, ini nggak licin ya di sini. Nice. Sini tertulis 136 sampai 174 MHz. Oke, nanti kita akan coba aja seperti apa radio ini. Sudah. Kemudian di sini ada bell clip, kemudian ada handset, handsfree. Talinya nggak ada ya, nggak dikasih tali nih. Kemudian ini ada power supply-nya langsung tancap ya, langsung tancap. Di sini tertulis output 5 volt. Output 5 volt. Ya kayak cas HP lah ya, 5 volt. Seperti itu. Oke, kita tinggalkan boxnya, kita singkirkan aja dulu. Sekarang kita mulai acak-acak HT-nya. Kita akan bongkar HT-nya. Jadi ringan sekali nih, HT-nya ringan banget ya. Saya megang ini sangat-sangat ringan sekali. Jadi kalau bawa HT ini kayak nggak bawa HT, itu ringan banget. Karena tidak ada macam-macamnya pernik-perniknya di sini ya, seperti itu. Nah, yang bedanya lagi di sini suaranya laki-laki ya nih, lihat ya. Kalau biasa perempuan, ini laki-laki nih, kita dengerin ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita singkat aja karena kita sudah ngetes hidupnya seperti itu. Ini PTT, kalau kita pencet pasti dia merah ya di sini. Oke, merah. Sekarang kita akan tes antenanya. Nah, ini dia. Antenanya seperti apa dari TSSD K100 ini, TSK 100. Apakah antenanya juga oke, bisa digunakan di VHF? Jadi Anda tidak ragu lagi memilih antena radio ini ya, seperti itu. Nanti setelah kita tes antenanya, kita tes juga power output dari radionya. Kemudian kita tes modulasinya. Oke, kita coba dulu. Nih. Oke, kita lihat. Saya akan coba dari frekuensi. Startnya di 139 MHz, stopnya di 174 MHz ya. Oke, kita lihat sama-sama apakah antenanya bisa masuk di frekuensi ini. Ya sedikit kurang sih ya, sedikit kurang. Jadi dia bisa di 150 ya, ini mungkin di frekuensi repeater semua ini ya, masuknya ya, bisa masuk di frekuensi repeater ya, seperti itulah. Ya kalau ini nanti nggak bagus ya, mungkin antena ini nggak bagus, Anda bisa ganti dengan RH519 ya. Saya itu rata-rata antena HT saya itu pakai RH519 seperti ini ya.
RH519. Nanti kita lihat kalau dengan RH519 seperti apa. Ini kalau kita pakai yang TSG kan seperti ini, SWR-nya paling rendah itu di berapa ini? Paling rendah SWR-nya di 1,7 ya. 1,7 bergerak tapi paling rendah 1,7 tadi itu ya. Oke. Kalau memang Anda ragu pakai antena ini karena takutnya ya, namanya juga radio murah ya. Kalau dikasih antena yang semrawut juga nanti murah-murah cepat rusak, Anda beli lagi ya karena murah gitu ya. Nah, Anda bisa pakai RH519. Saya biasa pakai RH519. Kalau antenanya tidak bagus, saya pakai RH519. Nah, RH519 ini dia frekuensinya match-nya di 145. Jadi kalau di tempat pengujian nanti bagus nih pakai antena ini ya. Di frekuensi Orari bagus. Seperti itu. Jadi dia bisa sampai dari bawah juga bisa, di 143 boleh lah, 143, 142 masih boleh ini. Match-nya banget di 144, 145 ini ya. Kalau mau match di atas gampang ya, tinggal potong ujungnya di atas ini. Kalau Anda mau kerja di frekuensi 160 atau 170, Anda potong ujungnya ini, Anda pendekin sambil diukur. Tapi kalau Anda mau turunin frekuensinya, nah ini masalahnya. Karena ini sudah seperti ini, jadi harus dipanjangin, malah ini ditambah. Apakah di solder atau apa ujungnya, Anda bisa turunin match-nya ke bawah. Karena antena ini bisa sesuai dengan panjang pendeknya whip-nya. Jadi dia akan menyesuaikan match-nya RH519 ya. Nice ya. Jadi saran saya kalau Anda ragu dengan antena ini, Anda ganti aja pakai RH519. Seperti itu ya. Oke, kita sudah coba untuk antena TSSD, ternyata ya ini sudah warning antenanya. Warning artinya ini SWR-nya tinggi. Kalau bisa Anda ganti saja dengan antena RH519, lebih fleksibel dan lebih enak dipakai ya. Oke, seperti itu. Jadi radio murah itu kan kalau awet kan lumayan ya, daripada murah tapi dipakai berapa hari rusak gitu gara-gara antenanya nggak match ya, kan rugi. Memang murah tapi bisa cepat rusak, itu ya rugi juga, umurnya nggak panjang ya. Oke, kita coba tes powernya di VHF ya. Ini karena VHF ya, kita coba aja memori 1 sesuai dengan yang ada di sini. Nah, dari memori 1 kita coba, kita tes powernya berapa. Ini biasa langsung settingan high power ini. Ya 3 watt ya, kita lihat 3 watt. Nice sebenarnya dengan radio sekecil ini, kemudian 3,7 volt itu bisa keluar 3 watt, itu sebenarnya sudah luar biasa ya, 3 watt ya. Oke, itu high power semua di sini memorinya. Nanti akan kita coba program supaya kita tahu low powernya berapa ya. Lebih baik pakai low power supaya awet ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan coba untuk modulasi dari radio ini ya. Modulasi dari radio ini seperti apa, apakah jos juga apa enggak jos. Oh ya, ngecas modulasi ya kita pakai aja ini ya. Kenapa mesti dilepas ya. Oh tapi nggak apa-apa ding, saya kan mau ngomong nanti susah juga kalau sambil dipasang. Nah, untuk ngetes modulasi karena ini high power saya harus pakai ini. Jangan sampai nanti dia nggak match ya. Nah, masalahnya saya nggak tahu frekuensinya berapa di sini. Itu dia masalahnya. Makanya karena ini kita harus tahu frekuensinya berapa, saya mau hidupin komputer dulu untuk kita program supaya kita bisa ngetes modulasinya. Karena ini saya hidupin pun saya nggak tahu di berapa frekuensinya. Oke, kita sama-sama program dulu radionya. Seperti biasa kita pakai kabel. Punyanya Baofeng bisa, punyanya Baofeng, punyanya Retevis. Ya, radio-radio yang sejenis dari China itu semuanya sama ya. Ini saya pakai Retevis saja, punya Retevis seperti biasa. Dan kita hidupkan komputernya dulu ya. Teman-teman katanya ngerekamnya di komputernya. Kalau saya sih nggak usah ya, langsung aja. Jadi praktek langsung, nggak ada masalah lah mau kualitasnya gimana, yang penting Anda bisa tahu ya prosesnya langsung gitu. Jadi tidak
saya rekam dari layar komputer karena memang bisa pakai Bandicam. Nah, tapi kadang-kadang kalau ini macet juga, harus kita lisensikan dulu ya. Oke, kita coba aja, kita hidupin komputernya dan nanti kita akan program radionya dulu ya. Sudah siap. Kemudian saya akan jalankan programnya itu. Program di sini namanya K100 ya, K100. Ini di sini kita hidupkan programnya K100 ya. Sekarang saya pasang kabelnya. Nah, kalau saya ngerekod di layar kan Anda tidak bisa lihat saya pasang kabel ini di komputernya, di HT secara langsung ya, live gitu ya. Saya pasang, ini kita matikan dulu. Kita pasang gini. Nah, masuk ya, udah. Sekarang kita masukkan ke port komputernya. Nah, ke port komputer di situ. Di sini kita masukkan. Oke, sudah bunyi. Nah, ini saya hidupin radionya. Oke, radio hidup. Sekarang kita setup. Di sini kita cek dulu communication portnya. Ini saya pakai COM 5. Kita oke. Dia baca. Sekarang saya baca programnya. Saya baca programnya ya. Sorry tadi mungkin nggak kelihatan. Jadi setup tadi set di COM 5. Oke. Kemudian kita baca ya. Kita baca. Oke. Write sukses. Sebentar ya, ini kok ada masalah. Kita coba ulangi lagi. Setup communication port COM 5. Oke. Sekarang saya baca ya radio. Kenapa nggak mau ya? Saya coba ulangi lagi. Oh sorry, jadi bukan rating, jadi ini kebalik ya, ini write, ini read. Aduh kok sorry. Kalau di biasanya itu di sebelah kiri readnya. Aduh ini kok keliru saya. Oke, kita coba lagi ulangi ya. Jadi write-nya pakai ini. Nah, baru kebaca. Nah seperti itu ya. Kita lihat kosong ya. Kenapa kosong? Coba ulangi lagi. Read sukses. Oh, karena tadi kita ketumpuk ya, kosong, ketumpuk. Tadi karena nggak ada isinya. Oke, kita isi aja sekarang ya. 145 640. Ini nanti kita akan coba ke Pak Pri. 145 640 ya, seperti itu. Kita tidak pakai tune. Ini koma atau anu ya. Oke, nanti kita coba dulu ini kenapa error. Kayaknya dia butuh koma. Jadi butuh koma, bukan titik, sehingga di sini saya salah ya. Kita end dulu, karena di sini ada kesalahan, kita end dulu. Kita ulangi lagi ya. Ya, kita ulangi lagi, kita masuk. Ya, kita read lagi. Ya, kosong ya, nggak ada. Tadi kan belum sempat disimpan. Berarti di sini value-nya koma ya. Coba 145,640. Apakah benar value-nya seperti itu? Ya, 145,640. Oh, sorry teman-teman, dia nggak mau. Berarti saya harus hidup di optional.
Di sini nggak ada. Oke, di sini kosong. Terus ada lagi nggak yang menyangkut dengan data dari ini? Nggak ada ya. Oke, kita isi aja 145.640. Ternyata mau ya. It's not valid. Floating point value. Floating point value. Harusnya mau. Kenapa nggak mau? Ya, harusnya mau ya, teman-teman. Jadi di sini PTTID kita kosongin aja, atau kalau kita mau isi juga boleh ya, teman-teman ya. Kita isi aja karena ini radio buta, biar ada sedikit suara-suara gitu ya. Mungkin harus diisi PTTID-nya di end off ya, EOT aja. Tipenya DTMF. Nah, ini masalah DTMF-nya apa di sini? Apakah settingannya seperti apa? Oh ya, end of TX. DTMF-nya ini mungkin di sini ada tulisan DTMF tadi ya. Saya coba nih. Nah, ini ada DTMF-nya di sini, kita isi aja. DTMF-nya kita isi misalnya 111 gitu ya, atau 777 gitu ya, 77 3 kali atau 2 kali aja ya, biar nggak terlalu panjang. Oke, close. Nah, di sini kita isi tadi nah, ini on FTX 777. Ya udah. Oke, close. Nggak tahu tadi 77 atau apa tadi. Ya, kita on aja lah, nanti gimana bunyinya. Oke, di sini 145.640 lagi. Oke, 145.640. Oke. Ini kenapa begini ya? Selalu error ya. Oke, buat para penonton setia channel Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, kali ini kita dapat masalah. Jadi saya tidak bisa melanjutkan reviewnya karena udah berhenti tadi untung kita udah ngecek wattnya ya, ngecek untuk antenanya, dan ya beberapa program ini sebenarnya tidak lazim programnya, jadi perlu ada settingan tertentu yang harus dirubah di komputer kita. Namun setelah saya rubah, ternyata saya ngecolokin 4 kali colok di tempat kabel speaker di tempat jack speaker sama jack mikrofon ini, 4 kali 5 kali colok udah bermasalah. Akhirnya komputer sudah tidak mau membaca lagi HT ini ya. Komputer sudah tidak mau membaca lagi HT ini. Kesimpulannya adalah TSSD K100 ini sebenarnya kalau softwarenya fine-fine aja, artinya normal-normal saja, itu nggak ada masalah sih sebenarnya TK100 ya, TSK100. Namun selama saya mereview HT baru kali ini softwarenya kebalik-balik. Harusnya posisi write sama read itu posisinya berbeda, sama seperti normal biasanya. Karena sebelumnya juga saya sudah mereview TSSD X9250 kalau nggak salah kemarin ya. Itu
20 watt apa 25 watt kemarin itu nggak ada masalah dengan komputer yang sama ya, dengan komputer yang sama, settingannya tidak ada dirubah, itu nggak ada masalah. Dan semua HT yang saya review tidak ada masalah, tapi ketika saya menjalankan program ini ada masalah. Nah ini, jadi ini pengalaman buat teman-teman semua. Kalau mau beli K100 ya harus hati-hati memprogramnya. Sebenarnya HT-nya bagus, cuman ya itu tadi setelah saya utak-atik nggak bisa, dan ininya juga sangat lemah sekali untuk jacknya. Ini sangat lemah sekali, jadi saya kira kabel program saya bermasalah. Saya coba di Bofeng A58S, kabel program ini masih jalan. Kemudian saya cek semua koneksinya juga masih bagus. Saya tidak tahu apakah masalahnya di jacknya atau di IC-nya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas komputer sudah tidak mau membaca HT ini. Ya itu aja kesimpulan dari saya mengenai TSSD K100 ya. Jadi bagi Anda, saya tidak bisa memberikan rekomendasi Anda untuk membeli produk ini. Tapi kalau Anda ingin membeli silakan. Karena yang jelas saya saja susah sekali untuk memprogramnya. Artinya tidak semudah Baofeng BFA 88S. Udah dibolak-balik, dicolok-colok bolak-balik. 88S tidak pernah masalah ya. Saya udah nyoba, yang kemarin juga Comtek tidak ada masalah. Kemudian kemarin Radeon juga tidak ada masalah. Semua HT-HT buta nggak ada masalah, cuman ini yang masalah K100. Oke, itu aja saya dari review dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai selesai, dan jumpa lagi di review-review selanjutnya. Ya, ini saya beli di Aurotech ya, dari Aurotech, tokonya di Aurotech. Dan tokonya bagus sih, memberikan solusi ke saya. Tadi sudah membantu coba settingkan komputernya, settingin ini sudah saya setelah lakukan semua, tapi tidak bisa karena ternyata radionya sudah nggak bisa kebaca. Saya juga ucapkan terima kasih udah dibantu tokonya Aurotech ya, tapi sayang produknya ini bermasalah ya. Jadi produk K100 ini ternyata tidak semulus dengan HT-HT yang lain yang kita program sangat gampang. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton video saya review dari TSSD K100. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali lagi, dan sekali lagi jaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak, cuci tangan pakai masker, dan tentunya jauhi kerumunan. Yang ke Charlie itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri, bye-bye.